Sekali lagi Bapak Ibu Saudara berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua sehat. Ada sukacita. Mari kita salam kiri kanan muka belakang kita. Mari kita bagikan berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan mulai dari tadi pagi. Haleluya. Selamat datang beribadah di GKI Padang, Bapak Ibu Saudara, semuanya kita, saya percaya sangat luar biasa diberkati Tuhan, mulai kita bangun dari tadi pagi, amin. Banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima sepanjang minggu ini pastinya, haleluya. Di mana minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengawali bulan Juli ini, dengan tema kita adalah integritas. Saya percaya kita semuanya sudah mengerjakannya, amin. Kita semuanya sudah melakukannya dengan penuh tanggung jawab, amin. Di mana di dalam integritas ini ada kejujuran, ada ketulusan, dan ada juga tanggung jawab, haleluya. Minggu yang lalu Ibu Gembala Sidang kita juga sudah menyampaikan bagi kita bahwasanya firman Tuhan mengajari kita agar kita jujur di dalam segala perkara, dalam setiap apapun yang akan kita kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sangat suka kepada orang yang jujur. Haleluya. Tuhan sangat suka kepada orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu mari kita hidup di dalam integritas kita. Amin. Dan siapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini siap diberkati Tuhan, mari lambaikan tangannya bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan suka bagi kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Sampaikan kiri kanan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada di sini. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali diberkati lewat firman Tuhan tentang integritas. Mari kita siapkan hati kita, mari kita fokus di dalam mengambil poin-poin yang akan luar biasa memberkati kita dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Dr. Philip. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya dan kita sudah mendoakan bersama bahwasanya luar biasa lagi berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima di dalam ibadah kita ini. Haleluya. Dan ini undangan bagi kaum bapak, kaum ibu yang ada dalam sidang Tuhan ini. Haleluya kaum bapak, kaum ibu. Kurang keras. Haleluya kaum bapak. Loh kok kaum ibunya juga ikut. Haleluya kaum bapak. Haleluya kaum ibu. Luar biasa sekali. Tuhan Yesus suka bagi kita, haleluya. Diundang bagi kaum bapak, kaum ibu yang ada dalam sidang Tuhan ini, di mana pada hari Kamis ada ibadah parents. Mari kita mengikutinya yang dimulai pada pukul 19 WIB sampai dengan selesai di GKI Padang. Mari dong senggol kiri kanannya yang ada kaum bapak, kaum ibunya, yuk berikan waktu. Jangan lupa datang ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita hidup di dalam komunitas kita, hidup di dalam kerohanian komunitas kita, supaya kita dapat diberkati. Dan anak-anak kita, generasi kita melihat bahwasanya para orang tuanya takut akan Tuhan, amin. Dan pengumuman bagi kita juga, bagi anak-anak kita pada minggu depan akan kembali dimulai pembelajaran Pak Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan anak-anak kita untuk mengikuti pembelajaran agama Kristen ini di gereja kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca ayat renungan kita pada pagi hari ini. Saya undang bagi Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakannya terlebih dahulu bagi kita semua yang ada di tempat ini, yang diambil dalam Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bersama-sama kita akan membacanya. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Selamat beribadah, sukacita Tuhan memberkati kita. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita yang datang pada hari ini beribadah, ada yang jauh, ada yang dekat, ada juga kita memiliki perjuangan datang pada hari ini. Oleh karena kita rindu untuk memuji Allah kita, amin. Dan pada hari ini jangan biarkan ibadah kita biasa-biasa, sebab hidup kita
tidak akan pernah sama lagi karena Yesus yang berkuasa di dalamnya. Amin. Yes. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Hey! Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Jemaat Tuhan, mari berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Sebab hidup kami takkan pernah sama Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Jemaat Tuhan katakan, hey! Yesus Tuhanku Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Saya mengajak kita mengangkat tangan kita ke surga. Tanda kita berserah dan mengatakan hidup kita tidak akan pernah sama. Karena Yesus adalah alasan bagi kita untuk melakukan daripada kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji kami mau mengerjakan integritas kebenaran dalam kehidupan kami. Mari katakan dengan segenap hatimu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kau melihat setiap tangan kami yang terangkat Tuhan. Engkaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan. Hey!
kasih Tuhan. Kau telah mengubah hidup kami menjadi tidak sama lagi. Menjadi baru sama seperti Engkau Tuhan. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan, Engkau tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Amin. Engkau Tuhan gagah perkasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Akan menyerah dan ku akan katakan, rahmat-Mu kan cukup, rahmat-Mu kan cukup. Ku takkan kalah diserang, sebab ku tidak sendiri. Kau selalu kan cukup, Kau selalu kan cukup. Ya ku percaya sumber hak Tuhan takkan tergoyah. Yes. Dia bersama Tuhan takkan tergoyahkan. Takkan tergoyahkan. Kami mengikutimu, Kami mengikutimu, percaya dengan iman. Engkau di depanku, Engkau di depanku. Jalanmu di hatiku, namamu memimpinku. Janjimu sempurna, oh janjimu sempurna. yang ku percaya, sumber harapan Tuhan Takkan tergoyahkan. Dia bersamaku, Dia telah menang. Tuhan takkan tergoyah. Ku percaya, ya ku percaya sumber harap. Oh Tuhan takkan tergoyahkan. Dia bersamaku, Dia telah menang. Tuhan takkan tergoyahkan. Tak pernah tergoyahkan. Kau tak pernah tergoyahkan. Sebab kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Engkau yang selesaikan dengan kasih yang kekal. Nama Tuhan, Engkau yang berperang, selamanya ku aman.
yang berjalan ke arah-Mu kan selamat. Semua yang berjalan ke arah-Mu kan selamat. Hidup kami, Kau gembala yang baik, Engkau bawa kami. Kau gembala yang baik. Kau membawaku di air yang tenang, Kau membawaku di rumput yang hijau. Yesus bersamaku, Yesus bersamaku. Akan tergoyang Tak pernah tergoyahkan. di dalam kami. Yesus bersamaku. Sampai seluruh hidup kami, mau mengikuti Untuk selamanya Kau gembala yang baik bagiku. Kau Bapa kami yang Kau setia. gembala yang baik bagiku, bagiku. Kami percaya padamu, Engkau yang kami Kami percaya. mau berjalan di dalam-Mu. Engkau yang Kami mau berjalan di dalam-Mu. Ini pujian kami, ini sembah kami, Kami pegang firman-Mu. Engkau Kami dipimpin pegang kami, janji-Mu yang Engkau amin. menuntun kami. Sampai selamanya, mau setia padamu. Yesus, ku mau dipimpin oleh-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih. Dia ku percaya sumber Tuhan takkan tergoyahkan. Dia bersama, Dia telah menang. Tuhan takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan. Haleluya. Kau batu karang kami yang teguh Tuhan. Takkan pernah tergoyahkan kami di dalam Engkau. Takkan pernah kami tergoyahkan Tuhan. Dan kami mau setia sampai kepada akhir hidup kami. Karena itulah tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus.
tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil karena Engkau akan menepati janji-Mu. Kalau yang kami harapkan dalam hidup kami. Segala syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita baca bersama-sama topik doanya, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, bersyukur Allah menyertai dan memperdulikan kita. Dia menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani kita. Yang kedua, bersyukur kita mencari dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Topik doanya Bapak Ibu Saudara. Satu, berdoa umat Tuhan menyimpan dan membuat firman Allah bekerja dalam hidupnya, menjauhkan dari dosa, menjauhkan diri dari dosa. Dan kedua, berdoa umat Tuhan berbuah memenangkan jiwa untuk Tuhan. Mari kita berdoa kepada Roh Kudus. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami naikkan segala syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Di sepanjang minggu ini Tuhan telah Engkau menyertai kami. Telah Engkau tolong kami Yesus, haleluya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat juga
Engkau telah memperdulikan kami. Engkau Tuhan Yesus, haleluya Bapa, telah menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Penyakit jasmani kami, begitulah juga penyakit rohani kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Telah Kau tolong kami, telah Kau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, umur panjang. Begitu pula juga bagian rohani kami. Tuhan juga telah menolong kami sehingga kami Bapa bisa mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua bukan karena Tuhan Yesus kehebatan kami, tetapi melainkan dengan pertolongan-Mu Tuhan kepada kami, sehingga Engkau Tuhan Yesus menyembuhkan kami dari segala penyakit kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi seluruh kami umat-Mu GKI Padang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kesembuhan yang Kau berikan kepada kami. Begitu pula juga kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Biarkanlah kami selalu mencari Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Engkau Tuhan Yesus, haleluya Bapa, bukan dengan setengah-setengah hati Tuhan Yesus, haleluya, tetapi kami tetap berusaha Tuhan Yesus mendekati Allah. Biarkanlah kami senantiasa kepadamu Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan, bukan dengan setengah-setengah hati Tuhan, tetapi kami berusaha Tuhan Yesus untuk mendekati Engkau Bapa di setiap hari Tuhan Yesus. Biarkanlah kami naikkan segala syukur kami, biarkanlah kami naikkan segala doa kami kepadamu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Tidak ada hati kami yang ragu-ragu Tuhan Yesus, haleluya Bapa, untuk Tuhan Yesus untuk mendekati Engkau Bapa. Tidak ada pun Tuhan Yesus yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau telah mati bagi kami Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami Yesus, haleluya Bapa. Tidak ada satupun Yesus yang bisa menggantikan Engkau bagi kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa yang sanggup untuk memberkati kami. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Begitu pula juga pola pikiran kami Bapa, supaya pikiran kami sama dengan Kristus. Biarkanlah kami berusaha Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus masalah persoalan kami, biarkan kami tetap berusaha untuk mendekati Allah, karena Allah kami Allah yang luar biasa. Tuhan, kami juga naikkan segala doa kami kepadamu Bapa. Kami berdoa seluruh umat Tuhan, biarkanlah seluruh umat GKI Padang ini Bapa menyimpan segala kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus dalam hati kami. Setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, biarkanlah kami simpan dalam hati kami, biarkanlah kami simpan di dalam pikiran kami Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Biarkanlah hati dan pikiran kami sama dengan Kristus Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah seluruh umat GKI Padang Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Biarkanlah kami membawa firman itu bekerja dalam hidup kami, supaya kami dapat menjauh dari dosa Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Jangan Kau biarkan kami Tuhan sama dengan orang dunia Bapa, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Tetapi kami adalah anak-anak Allah yang sudah Kau pilih Tuhan Yesus, yang sudah Kau tembus dengan darah-Mu yang luar biasa Bapa. Biarkanlah kami menjauhkan segala dosa dalam hidup kami. Dosa apapun itu Tuhan, berani kami mengatakannya. Kami tidak ikut campur dengan dosa Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Berkati seluruh umat-Mu GKI Padang ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka bekerja. Jadikanlah mereka menjadi teladan, jadikanlah mereka menjadi terang Tuhan, jadikanlah mereka menjadi garam yang dihasilkan oleh dunia ini Tuhan, menjadi contoh. Jangan Kau biarkan mereka Tuhan Yesus jatuh dalam dosa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, biarkanlah kami tetap berbuah Tuhan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, haleluya Bapa, melayani jiwa-jiwa Tuhan Yesus, haleluya. Biarkanlah kami Tuhan Yesus, haleluya Bapa, kami Tuhan Yesus memberikan waktu kami, memberikan Tuhan Yesus, haleluya Bapa, pelayanan kami bagi jiwa-jiwa Tuhan, karena jiwa-jiwa di luar sana Tuhan, banyak yang membutuhkan Engkau Yesus, haleluya Bapa, banyak yang haus akan firman-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan Yesus, telah Kau berikan kepada kami, telah Kau ingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami selalu mengasihi jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu, pakailah kami seluruh umat-Mu Tuhan, pakailah kami seluruh pelayan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarkanlah kami selalu memberikan kesempatan kami untuk melayani jiwa-jiwa, untuk meneguhkan mereka Tuhan Yesus, untuk mengingatkan mereka di dalam firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap doa kami Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa dengan jujur Tuhan, kami berdoa dengan tulus hati Bapa. Kami naikkan segala doa syafaat kami kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan di dalam nama Yesus kami mematahkan segala tipu daya setan, segala kuasa-kuasa iblis yang menghalangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan, yang menghalangi
Kami disembuhkan dari penyakit jasmani, begitulah juga penyakit rohani. Kami tolak di dalam nama Yesus. Tinggalkan dalam nama Yesus yang menghalangi umat Tuhan menjauh dari dosa. Tinggalkan mereka kompromi dengan dosa apa, kami tolak dalam nama Yesus. Yang menghalangi kami juga untuk melayani jiwa-jiwa, kami tolak dalam nama Yesus. Tinggalkan kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Kami senantiasa akan percaya kepadamu. Kita pagi ini, kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Makasih Bapa untuk hari ini. Makasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah dan melayani bersama-sama. Kembali kami disadarkan bahwa bukan karena siapa kami, tetapi kami boleh ada pada hari ini adalah bukti daripada kasih karunia-Mu. Amin. Dengan darah yang mahal Engkau telah menebus hidup kami. Pengorbanan-Mu, salib-Mu, hidupkan kami. Amin. Siapakah kami Tuhan, sehingga hari ini kami bisa berdiri menghadap tahta kudus-Mu. Mengucap syukur buat segala kebaikan
yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Amin. 1 minggu bukan waktu yang singkat. Engkau telah sediakan apa yang kami perlu. Engkau telah tuntun kami. Amin. Engkau telah menghiburkan hati kami. Biarlah hari ini pujian dan penyembahan menjadi sebuah ukupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak mau lupa bahwa persembahan yang paling utama adalah tubuh kami. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan Amin. kepadamu. Terima kasih Bapa, karena darah-Mu melayakkan kami. Kami tidak mau lupakan ini. Ingatkan kami terus betapa karya-Mu, kasih-Mu yang menjadikan kami ada hari ini. Dan hari ini kami akan dengarkan kembali firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan sanggup untuk mengubahkan cara berpikir kami. Amin. Kami tidak kembali kepada cara yang lama, tetapi hari ini kami ambil komitmen untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan akan mentransformasikan kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan tidak hanya sedap didengar, tetapi memisahkan dosa dengan kebenaran. Amin. Kami undang Engkau, kami berikan tempat bagi Roh Kudus untuk mengambil acara di tengah-tengah kami. Bicaralah, ada batasan bagi saya sebagai manusia untuk berkata-kata, tetapi Roh Kudus mau sanggup untuk menerjemahkan apa yang tidak bisa manusia mengerti. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami siapkan hati kami. Semua yang percaya, mari kita berkata, Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya kira ini masih pagi. Semangatnya pasti masih banyak. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sudah tanya kondisi daripada kabar kiri kanannya, mungkin muka belakang. Ada sukacita pagi hari ini dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kita bisa dipimpin lagi oleh teman-teman dari Praise and Worship untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur lebih daripada itu kita bisa dilayakkan untuk beribadah pada hari ini. Dan tema kita pada bulan Juli adalah membahas mengenai integritas. Ya. Setelah sebelumnya pada bulan yang lalu kita membahas mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh. Dan menyambung dengan itu, menyambung daripada pembelajaran kita pada bulan yang lalu, kita pada bulan ini akan belajar mengenai hidup yang dipimpin, integritas. Menyambung daripada hidup yang dipimpin oleh Roh. Nah, minggu yang lalu saya percaya kita sudah diberkati juga oleh Gembala Sidang, di mana judul yang kita pelajari minggu yang lalu adalah patuh kepada firman Tuhan. Patuh kepada firman adalah dasar daripada membangun hidup yang berintegritas. Tentu integritas memiliki standar. Kalau bicara integritas, kita akan bicara mengenai sebuah standar, about standard. Hidup yang memiliki integritas tidak bisa double standard. Atau memiliki dua standar yang dipakai, harus satu standar. Kalau kita berkata mengenai sebuah kemurnian, maka ada satu standar yang harus dipenuhi. Dan bicara juga mengenai integritas, tentu hidup kita memiliki standar kehidupan yang harus diikuti. Itu yang disampaikan minggu yang lalu, yaitu firman Tuhan sebagai petunjuk daripada kehidupan kita. Tidak ada yang bilang bahwa melakukan firman Tuhan adalah hal yang mudah. Semua kita pasti terus-menerus akan belajar untuk melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita dituntut terus untuk hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita hidup berdasarkan standar firman Tuhan bukan karena peraturan-peraturan daripada agama, tetapi karena kita menyadari bahwa kita adalah produk salib Kristus. Hidup yang berintegritas adalah hidup yang mensyukuri akan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya memberikan judul tentang membangun hidup
yang berintegritas. Semua kita pasti membangun kehidupan kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, pasti kita membangun kehidupan kita. Itu pertanyaannya, membangun hidup yang seperti apa? Hari ini membangun hidup yang berintegritas ini akan menjadi pembelajaran kita. Mari kita siapkan firman Tuhan, Alkitab kita, dan juga catatan untuk kita boleh belajar hari ini. Nah, integritas. Integritas berasal dari bahasa Latin yang berarti integer. Nah, mungkin ada yang pernah dengar pada waktu SMA yang mata pelajaran IPA ya, integer. Integer ini artinya suatu keutuhan. Utuh, tidak terpecah-pecah, tidak bercacat, sempurna. Selain daripada itu, integer adalah artinya bilangan bulat. Seperti 1, 2, 3, pecahan bukan termasuk dalam integer. 1/3/4, 1/2, 1/4 itu bukan sebuah pecahan bulat. Integer adalah sebuah bilangan bulat. Amsal 10 ayat 9 berkata seperti ini. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Di dalam New International Version, berkata bahwa whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Terjemahnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara. Barang siapa berjalan di dalam integritas akan berjalan dengan aman. Tetapi barang siapa bengkok jalannya akan ketahuan. Integritas juga merupakan salah satu daripada nilai ataupun value yang GKI Padang pegang. Yaitu akronim daripada faith, family, antusias, I-nya, integritas, T-nya, terang, dan hanya adalah honor atau hormat, saling menghormati. Nah, kita sangat rindu bahwa integritas ini tetap menjadi value dalam kehidupan kita. Tetap menjadi value dalam gereja ini. Di tengah-tengah ancaman dunia yang semakin buruk. Di tengah-tengah angkatan yang semakin menurun, semakin merosot. Kita perlu untuk mempertahankan integritas sebagai value daripada kehidupan orang-orang percaya. Di dalam ayat yang kita baca Amsal 10 ayat 9 berkata bahwa whoever walks in integrity. Integritas artinya bersih kelakuannya. Sama-sama katakan bersih kelakuannya. Integritas akan menunjukkan reputasi hidup kita. Siapa sih di dalam dunia ini yang tidak berusaha untuk membangun reputasinya? Semua orang pasti mengejar cita-citanya, mengejar perbaikan kehidupannya, mengejar karir, materi. Tujuannya adalah untuk membangun daripada reputasi kehidupannya. Integritas adalah bagian utama dari reputasi kehidupan seseorang. Segala sesuatu yang dibangun tidak akan berarti tanpa integritas. Semuanya akan sia-sia. Keuangan yang dibangun, karir, pencapaian yang dibangun, nama besar, fame yang dibangun, famous yang dibangun, semua akan sia-sia tanpa memiliki integritas. Saya katakan pada ibadah Yud yang lalu bahwa integritas menjadi standar daripada kedewasaan seorang anak muda. Kita sama-sama yakin bahwa kedewasaan tidak bisa diukur oleh umur. Ada banyak orang yang juga sudah sangat tua secara usia, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Saya katakan kepada teman-teman Yud pada hari Kamis yang lalu, seringkali mungkin orang tua kita bilang sama kita, "Dek, kamu kapan dewasanya? Dek, kamu kok masih kayak anak-anak ya? Dewasa dikit dong." Lalu kemudian akan muncul pertanyaan dalam kehidupan mereka, kehidupan kami sebagai anak muda pada masa itu, pada momen itu maksudnya, menjadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan dewasa? Apa yang dimaui atau diinginkan oleh orang tua
kita sehingga dia katakan dewasa dikit dong. Nah, kami temukan bahwa integritas adalah standar utama daripada kedewasaan. Anak-anak nggak memiliki integritas, Bapak Ibu Saudara. Hari ini dia pegang permennya, besok dia bisa ganti permennya dengan permen yang lebih baik. Dek bangun dek sekolah, enggak malas. Dia memegang prinsip kemalasan dalam hidupnya. Coba saja dikatakan, besok dek bangun cepat, Silver Queen 1. Besoknya dia jual prinsip kemalasannya. Dia pasti bangun pagi. Lihat anak-anak. Dia tersinggung akan orang lain, misalnya akan temannya yang mungkin menyinggung perasaannya. Dia kemudian nangis. Berulang kali dibilang diam. Ya, makin dibilang diam, dia membuat kebalikannya. Tapi kemudian ada tawaran sesuatu. Game, handphone, makanan, atau apapun yang dia suka, tangisannya itu langsung menurun dengan seketika. Dia menjual nilainya demi suatu benda. Anak-anak tidak mengerti integritas. Demikian juga pada waktu kita kanak-kanak rohani, kita nggak akan mengerti apa arti integritas, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin mendengar khotbah, mendengarkan kakak rohani kita, para pemimpin kita berbicara mengenai hidup sesuai firman Tuhan, kita nggak mengerti. Dan kemudian kita merasa kayak, aduh hidup ini kok susah banget sih ikut Tuhan, bukannya ikut Tuhan tentang berkat saja, bukannya tentang mujizat saja, tentang kesembuhan saja, kenapa kok harus ada peraturan yang harus saya ikuti? Di saat kita masih kanak-kanak rohani, we do not understand about the standard. Bagaimana mungkin kita bicara emas kepada orang yang tidak mengerti emas? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu tentu ada satu hobi yang unik, yaitu batu cincin. Ya. Banyak bapak berkumpul 2, 3 orang, 4 orang berbicara mengenai batu cincin. Saya nggak akan pernah ikut dalam kumpulan itu karena saya tidak mengerti itu batu. Yang saya mengerti batu empedu, batu ginjal, itu saya mengerti. Tapi batu cincin saya tidak mengerti. So, saya nggak akan kumpul dengan mereka. Bisa Anda mengerti, Bapak Ibu Saudara? Kita juga tidak bisa berkumpul dalam sebuah ibadah, tidak bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas, kalau kita masih memakai standar kanak-kanak rohani. Karena kita nggak akan mengerti apa yang sedang dibicarakan. Dan kita akan merasa bahwa it's all about the rules. Ini semua tentang peraturan. Tetapi seorang yang dewasa, dia akan mengerti bahwa integritas adalah bagian daripada kedewasaan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Amsal 21 ayat 3 berkata, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sekali lagi saya bacakan. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Integritas tidak akan lepas daripada kebenaran dan keadilan. To do, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan to do right and only the right things. Melakukan dan yang benar dan hanya yang benar saja. It's all about doing what is right and only the right things. Itulah integritas. Oleh sebab itu integritas, membangun integritas tidak memiliki masa tenggang waktu. Tidak akan berkesudahan. Itu sebabnya ketika kita masuk, bergabung di dalam gereja lokal, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin masih ada melihat mereka, manusia lainnya, yang masih berjuang di dalam mempertahankan integritasnya. Dan mungkin kita akan dikecewakan dengan orang-orang di sekitar kita, karena seolah mereka seperti tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi baiklah mata kita tertuju, karena di dalam gereja juga ada mereka yang sampai hari ini setia mempertahankan integritasnya. Dan itulah yang menjadi example bagi kita, teladan bagi kita. Jangan karena mereka yang mungkin kita rasa mengecewakan kita menurunkan standar kita. Adi aja masih seperti itu. Dia sudah pemimpin kok. Tapi dia masih seperti itu. Lalu kita memakai standar yang ada di dalam pikiran kita. Ya sudahlah, paling tidak saya sedikit lebih baik daripada dia. Standar kita
Yang sampaikan minggu lalu adalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak bisa diturunkan, tidak bisa dikurangi. Dan setiap hari kita mesti berjuang untuk membangun integritas kita. Tidak pernah berakhir. Selama kita masih ada di dunia, kita terus membangun hidup yang memiliki integritas. Bicara mengenai bersih, integritas adalah membangun hidup yang bersih. Bersih, saya ambil contoh seperti sebuah rumah. Sebuah rumah yang bersih. Mungkin Bapak Ibu Saudara pasti mengusahakan rumahnya bersih ya, dan sangat senang juga kalau misalnya berkunjung bertamu ke suatu rumah yang bersih. Amin. Nah, tidak ada yang senang berkunjung ke rumah yang kotor. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita katakan rumah ini bersih, apakah itu artinya bisa dibiarkan begitu saja? Apakah artinya rumah itu selamanya bersih, hari ini bersih, selamanya bersih? Jawabannya adalah tidak. Rumah ini bersih karena hari ini dibersihkan. Seperti rumah kami. Ya, namanya juga di rumah ada peliharaan. Pagi disapu, siang sudah ada bulu lagi. Jadi pagi bisa bersih, oke. Tapi siang bisa emosi. Karena kotor lagi. Namanya rumah itu ditempati, ditinggali. Bahkan rumah kosong pun, rumah yang tidak ditempati pun, pasti akan kotor. Rumah itu bersih karena setiap hari dibersihkan. Rumah itu kalau dibersihkan lalu kemudian ditinggalkan, tidak lagi dibersihkan, maka percayalah dalam beberapa waktu ke depan rumah itu akan kotor. Demikian juga kehidupan kita. Hidup ini bersih bukan langsung sempurna. Kelakuan kita bersih bukan artinya kita seperti orang yang suci, yang tidak punya cacat dan celah, tidak. Tetapi kita membangun hidup yang rela untuk dibersihkan setiap hari. Sehingga kita semakin bersih, besoknya semakin bersih. Hari ini mungkin gagal, besok kita bersihkan lagi. Lusa kita sempat gagal, kita bersihkan lagi Bapak Ibu Saudara. Integritas berbicara mengenai kerendahan hati kita untuk hidup yang dibersihkan. Oleh sebab itu perlu konsistensi di dalam membangun integritas. Tidak bisa cuma sekali saja. Hari ini dengar, lalu kemudian lakukan, besok tidak lagi. Kita mesti dengan konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan untuk membangun hidup yang penuh dengan integritas. Amin. Integritas adalah bagian daripada karakter dan moral seseorang. Karakter dan moral seseorang. Saya sangat senang berbicara mengenai karakter dan moral, apalagi kalau di dalam ibadah youth. Karena saya sangat rindu anak-anak muda, maksudnya di dalam pelayanan saya. Ya, kita tahu bahwa mereka berasal dari latar belakang yang bukan orang yang high class, well educated seperti itu, orang yang terpelajar. Nah, saya sangat senang kalau bicara karakter dan moral. Saya berulang kali bilang kepada sekitar saya, satu pelayanan, saya katakan seperti ini, kau boleh miskin secara uang, tetapi jangan miskin secara karakter. Saya berapa kali bilang kepada mereka juga, yang paling susah diubah dari kemiskinan, bukanlah uangnya, tapi apa? Karakternya, moralnya. Karena itu akan kebawa-bawa. Orang yang miskin dulunya, lalu kemudian tiba-tiba menjadi kaya akan uang, karakternya nggak akan tiba-tiba menjadi kaya. Moralnya tidak akan tiba-tiba menjadi kaya, Bapak Ibu Saudara. Yang paling susah diubah dari sebuah kemiskinan adalah karakter dan moral kemiskinan itu sendiri. Oleh sebab itu integritas adalah bagian daripada karakter dan moral kita. Integritas juga menjadi pondasi dasar daripada kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, hidup ini tidak bisa dibangun. Tanpa pondasi yang kuat, hidup ini tidak bisa melangkah maju. Nah, kalau kita tanya, untuk apa sih bicara integritas di gereja? Kenapa nggak bicara tentang hal-hal yang lebih menarik lainnya?
Benar Bapak Ibu Saudara? Kenapa enggak, topik ini bulan ini terlalu berat rasanya? Kenapa kita perlu bicara integritas? Alasan utama kenapa kita perlu bicara integritas. Kita nggak bisa bilang gini, cukup Tuhan saja yang tahu hidup saya. Kita nggak bisa bilang, yang penting bagaimana saya di hadapan Tuhan lah. Kita nggak bisa bilang juga kepada orang lain, gak usah lihat saya, lihat Tuhan saja. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena di dalam gereja itu terdiri bukan kumpulan Tuhan, tetapi kumpulan manusia. Dan ketika kita keluar dari ibadah, yang kita jumpai di luar, itu adalah manusia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa cukup Tuhan saja. Mungkin ada yang pernah masuk ke dalam musim seperti ini. Udahlah, nggak usah lihat saya, lihat Tuhan saja. Lihat Tuhan. Kau nggak tahu hidupku, cuma Tuhan yang tahu hidupku. Hei, saya mau katakan, manusia punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Oleh sebab itu alasan utama kenapa kita belajar integritas adalah karena hidup kita perlu berkenan kepada Tuhan dan harus dihormati oleh manusia. Kita perlu membangun sebuah kehidupan yang dihormati oleh orang-orang yang di sekitar kita. Karena mereka bisa melihat, mereka bisa menilai. Tidak ada yang salah daripada itu Bapak Ibu Saudara. Karena manusia memiliki mata untuk melihat, memiliki telinga untuk mendengar. Jadi tidak cukup hanya beribadah saja. Ya kalau kita masih memilih untuk berada di dalam tahap kanak-kanak rohani, ya cukup beribadah. Cukup didoakan. Cukup menerima doa berkat, doa pengusiran setan mungkin. Cukup sampai di situ. Tapi kalau kita mau lebih dewasa lagi, lebih masuk lagi bertumbuh, maka karakter kita, moral kita perlu berubah, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa lihat siapa kita. Dan biarlah ketika mereka melihat kita, hidup kita membawa kehormatan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, belajar integritas adalah bagian kehidupan utama dari anak-anak Tuhan. Supaya orang bisa menghormati kehidupan kita. Untuk itulah kita dipanggil, bukan hanya sekedar lahir baru, tetapi menjadi representasi Kristus di mana kita ada. Mazmur 41 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca bersama. Dengan demikian, aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Apabila musuh kita tidak mengolok-olok kita, mengejek kita, atau merendahkan kita. Dalam terjemahan Perjanjian Baru, mungkin saya bisa mengambil salah satu ayat paralelnya ada dalam 1 Timotius 4. Bagaimana Paulus berkata kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi dikatakan bahwa dengan demikian aku tahu bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan berkenan kepada kita apabila mereka yang tidak suka dengan kita tidak bersorak-sorak karena kita. Mereka tidak katakan, lihatlah orang Kristen, lihatlah. Dia ke gereja saja, tapi rumah tangganya bunyi panci tiap hari. Bukan panci penggorengan. Panci perlindungan. Lihatlah, dia kalau berdoa, kuatnya setengah mati. Tapi ketika memaki, lebih kuat daripada doanya. Lihatlah, kalau ke gereja pakaiannya seragam. Lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara.
Lihatlah, kalau berdoa makan, Bapa kami di dalam surga. Berkatilah makanan ini. Tapi begitu amin, cuma ini aja yang ada. Tak ada yang lagi yang lain. Baru amin. Sekali lagi saya bacakan, dengan demikian kita boleh tahu bahwa Tuhan berkenan kepada kita apabila musuh-musuh kita, apabila mereka yang belum percaya tidak bersorak-sorak karena kita. Ayat 13, tetapi Engkau Tuhan menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu selama-lamanya. Terjemahan New International Version berkata seperti ini. Because of my integrity, you uphold me and set me in your presence forever. Karena integritasku, Engkau membenarkan aku dan menempatkanku di hadirat-Mu selamanya. Karena integritas kita, karena ketulusan hati kita, karena kemurnian hati kita, Tuhan membenarkan kita dan menempatkan kita di dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Integritas membuat kita tidak malu berjalan di depan orang, Bapak Ibu Saudara. Justru kita yang hidup tidak memiliki integritas, kalau kita hidup tidak memiliki integritas, maka di gereja kita seperti seorang pelayan, tetapi ketika di depan orang kita tertunduk malu karena kita tidak ada apa-apanya. Tapi integritas menegakkan kepala kita di hadapan musuh-musuh kita. Amin. Dan integritas membuat kita tetap berada di hadirat Tuhan seumur hidup kita. Tidak ada yang mengatakan bahwa mempertahankan integritas itu mudah, apalagi di tengah-tengah zaman yang semakin buruk. Ada benarnya? Benar, Bapak Ibu Saudara? Pada waktu Yud kami membaca mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Bahwa manusia akan saling membenci, saling mengolok, garang. Tidak peduli akan agama, tidak tahu mengasihi. Dan itu yang akan terjadi, dan kita ditempatkan di tengah-tengah angkatan yang semakin buruk. Tidak ada yang mengatakan mudah untuk mempertahankannya. Saya mau memberikan sebuah kesaksian ketika saya koas. Pada waktu saya menjalani pendidikan praktek kedokteran di rumah sakit. Pada waktu saya di teori, kita sebut namanya preklinik, saya sangat senang sekali, karena saya orangnya kan hafalan. Jadi bagi saya itu mudah semua. Cepat sekali saya menyelesaikannya. 3 tahun 5 bulan, 3 tahun 6 bulan, saya sudah menyelesaikan sarjana kedokteran. Dan kemudian wisuda, sarjana kedokteran, lalu kemudian persiapan untuk masuk ke dalam koas. Nah, ketika di dalam dunia perkoasan saya, di dalam dunia praktek kedokteran, saya menemukan ternyata prakteknya tidak seindah teorinya. Benar ya? Praktek selalu tidak seindah dengan teori. Ya. Dan hal itu membuat saya menjadi tertekan karena sebagai contoh misalnya di dalam teori dulu saya diajari untuk komunikasi efektif, untuk empati kepada pasien. Tetapi begitu saya masuk ke dalam rumah sakit, ya Bapak Ibu tahulah ya bagaimana di rumah sakit ya. Bagaimana manis dan ramahnya mereka, seperti itu. Ya. Dan saya melihat bahwa apa yang saya pelajari ternyata tidak seperti kenyataan di lapangan. Saya berusaha melakukan apa yang benar, seperti yang saya pelajari, justru mendatangkan penolakan dari sekitar, apakah dari senior, dari dosen, ataukah dari sekeliling ya, security, CS, cleaning service, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat saya stres. Ada yang pernah stres di sini? Oke. Saya mau sampaikan rasanya stres itu seperti apa. Dan kemudian pada waktu saya masuk ke satu siklus di pertengahan, ya lewat pertengahan daripada perjalanan koas saya masuk siklus di satu siklus namanya psikiatri atau ilmu kejiwaan. Saya melihat orang-orang yang di rumah sakit sana, ya rumah sakit jiwa, itu happy sekali hidupnya. Mereka hanya tahu tertawa, menangis ya ada awal-awal masuk, tapi lama-lama mereka happy, seolah menemukan jati dirinya di dalam rumah sakit itu. Dan lama-lama saya mulai menyerap nilai-nilai mereka.
Saya pikir begini, mereka nggak pernah khawatir akan apa yang mereka makan dan minum. Mereka bernyanyi, berdangdut, menari, pagi-pagi olahraga, siang makan, sore kegiatan rohani, malam istirahat. Sedangkan saya mesti dipusingkan besok saya akan diuji apa lagi. Saya pikir bagaimana mereka bisa begitu happy dalam hidup ini. Sedangkan saya masih memikirkan hari esok saya akan diapakan lagi. Dan saya mulai membanding-bandingkan. Dan saya merasa bahwa saya sedang berada di tempat yang salah. Bertepatan pula pada waktu itu bulan Desember, tanggal 24-25, ada teman saya yang agak nakal, dia tempatkan saya untuk berjaga di sekitaran Natal. Membuat saya makin emosi. Suatu malam, sekitar jam 12 sampai jam 1, saya telepon ibu saya. Pada waktu saya jaga, saya telepon ibu saya sambil membanting-banting kursi. Saya mengurung diri di sebuah kamar, dan saya bilang seperti ini. Sudah saya bilang, Mak, saya mau cuti dulu. Mama paksa saya. Udah aku bilang berulang kali. Cuma itu yang saya bilang, tapi 1 jam. Padahal cuma itu yang diulang-ulang. Saya tendang pintu, saya banting kursi. Ada satu ruang kosong yang nggak dipakai. Pang-pung, jam 1 pagi. Terus mungkin teman saya ini mikir ada orang gila di dalam. Jadi dia biarkan. Terus kemudian dia menyadari bahwa itu saya. Jam 3 pagi dia ketok. Lip, sudah Lip marah-marahnya katanya. Sudah, saya bilang. Terus kemudian saya pulang besok harinya, saya lihat mama saya dengan sinis. Saya bilang, masih nggak nangkap juga nilai-nilainya, sudah saya sampaikan. Dan kemudian mama saya bilang, itu hidupmu ya, udah pilih apa yang mau kamu. Kalau mau cuti-cuti, mama juga nggak pernah larang. Saya bilang, oke, saya cuti. Dan saya sangat menikmati cuti saya. Hari pertama cuti itu bagaikan surga di muka bumi, Bapak Ibu Saudara. Saya bangun tidur, saya seolah menghirup udara kemerdekaan. The smell of freedom, gitu. Wah, saya senang sekali. Saya tidak perlu disibukkan dengan siapa yang akan memaki saya hari ini, siapa yang akan menegur saya, siapa yang akan menekan saya. I live freely, gitu. Wah, saya ikut masak di dapur ini. Mama saya pun, dia diam saja. Saya bilang, ini kebebasan yang saya mau. Saya pikir seperti itu. Terus kemudian minggu pertama indah, minggu kedua saya masih indah. Saya pikir udah ini yang saya mau berhenti dulu. Lalu ibu saya bilang, mau sampai kapan kau berhenti? Katanya, itu terserah saya. Kan mau bilang hidup saya. Jadi terserah saya kapan mau berhenti. Terus dia bilang ada telepon nih katanya. Ada telepon dari kenalan yang seperti sudah kayak keluarga yang memang mendukung saya waktu itu masuk ke dalam dunia yang kelam ini. Itu dunia kedokteran. Lalu dia bilang, kenapa bang? Saya bilang gitu. Mau bujuk saya masuk lagi ya? Tidak berhasil, saya bilang, saya matikan. Telepon lagi, dia bilang, Pi kenapa? Kok cuti? Bilanglah dari pertama, kalau kayak gini rasanya, saya katakan. Kalau tahu saya kayak gini, saya nggak akan mau masuk ke kedokteran. Iya, kalau aku bilang itu dari pertama, nggak mau masuk kau kan, katanya. Jadi aku bilang sekarang, katanya. Pemberitahuan selalu terlambat. Jadi aku beritahu sekarang, dia bilang seperti ini, bukan hanya kau yang ngalaminya, aku juga. Lah, iyalah, kau mau harga dirimu dipijak-pijak, makanya kau begitu bang, bilang. Makanya kau begitu kan, ya aku nggak bisa, aku orangnya idealis. Aku orangnya, ya karena saya kan besarnya ya di sekolah swasta, lalu kemudian ya banyak, waktu itu memang banyak piala, banyak lomba-lomba yang saya menangkan. Saya tipikal orang yang nggak siap untuk kayak direndahkan. Apalagi kalau saya tidak salah. Saya bilang, kok iyalah, aku nggak punya prestasi apa-apa, saya katakan seperti itu. Dia bilang, panjang lebar. Dia kemudian bilang seperti ini, satu-satunya cara kau menyelesaikan masalahmu bukan dengan cuti, tapi dengan kau masuk lagi dan segera selesaikan pendidikanmu. Itu satu-satunya cara kau bebas dari masalah ini. Hah? Masuk lagi? Hah, mimpi bang, bilang. Tidak. Lalu saya datang sama ibu saya, Mak, ada tawaran bagi saya untuk menjadi broker di Jakarta, saya bilang. Gajinya 10 juta, pada waktu itu 10 juta flat, di luar apartemen dan mobil, saya katakan. Oh iya, baguslah Pi, katanya. Doakan, mama ini doa terus. Kalau ada orang tuanya yang suka katakan doakan, ya itu sudah kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi bantah Bapak-Bapak Saudara.
Doa terus, saya bilang itu. Mak, ini tentang uang, saya katakan seperti itu. Kalau ada yang di jamaah Tuhan oleh kesaksian ini, ya itu zaman rukus, Bapak Saudara. Saya kata, ini tentang uang, Mak. Ngapain saya hidup, balik lagi ke dalam pendidikan, lalu kemudian saya direndahkan. Kenapa nggak saya pergi ke Jakarta? Toh adik-adik juga butuh uang. Adik-adik juga mau sekolah, ada benarnya kan? Namanya alasan selalu benar. Tidak ada alasan yang salah. Kenapa terlambat? Ban bocor. Ya betul, memang bannya bocor. Gak ada yang salah daripada itu. Saya katakan, kan perlu uang, Mak. Kenapa ini? Iya, doakan aja. Minggu keempat, minggu terakhir untuk jawaban itu. Mak, saya mau ke Jakarta, saya katakan. Saya mau jadi broker, saya nggak mau jadi dokter lagi. Hari ini kau mesti pilih mau jadi apa, katanya. Hari ini kau mesti pilih. Kau selesaikan apa yang kau mulai, atau kau memulai sesuatu yang tidak kau ketahui ujungnya. Kau selesaikan apa yang kau mulai, atau kau memulai sesuatu yang kau belum tahu ujungnya. Terus ada satu gerakan dalam diri saya, yang bukan gerakan ya, suatu hal yang mengusik dalam diri saya. Fisik saya ingin rasanya berangkat, tetapi kayak ada satu yang menahan saya untuk seolah-olah kembali. Tapi saya terus menolak, enggak, saya enggak mau kembali ke dalam pendidikan itu. Lalu kemudian, karena saya enggak bisa tenang, akhirnya saya memutuskan, udah balik aja dulu. Pada waktu saya balik, Bapak Ibu Saudara, untuk melanjutkan pendidikan saya, tidak langsung mudah. Saya masuk lagi ke dalam dunia yang saya tidak suka. Tetapi Roh Kudus pelan-pelan mengajari saya bahwa ini harus segera selesai. Satu-satunya untuk selesai adalah saya tidak boleh lari dari masalah saya. Saya harus katakan bahwa, oke, ini akan cepat selesai. Suatu ketika saya jadi dokter, saya tidak akan seperti mereka. Pilihannya waktu itu cuma dua. Saya cepat selesai dengan menjadi seperti mereka, atau saya cepat selesai dengan berjanji tidak akan seperti mereka. Nah, setelah saya selesai, saya mengingat janji saya ini, bahwa saya tidak akan berlaku seperti mereka yang tidak saya sukai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama juga, kita nggak bisa memilih dunia di mana kita Tuhan tempatkan. Lalu kemudian kita katakan, wah ini salah tempat. Tuhan salah menempatkan saya di pekerjaan ini, di keluarga ini. Tuhan salah menempatkan saya di lingkungan ini. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Pertanyaannya, kita mau menyerap nilai mereka atau kita mau membagikan nilai Kristus kepada mereka? Menyerap nilai-nilai sekeliling kita pun akan membuat kita menyelesaikan masalah. Ketika kita menjadi sama dengan mereka kan gak ada masalah ya kan Bapak Ibu Saudara. Justru menimbulkan masalah ketika kita tidak menyerap nilai mereka dan membagikan nilai Kristus. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pertanyaan bagi kita setiap hari, apakah ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita, kita akan menjadi sama dengan mereka, atau justru kita mempertahankan karakter dan moral Kristus di dalam diri kita. Integritas mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita dilayakkan masuk ke dalam hadiratnya bukan karena persembahan kita, bukan karena korban kita, melainkan karena kita terus-menerus membangun integritas kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, contoh simpel di dalam membangun integritas, nah, supaya bisa kita bawa pulang pada hari ini. Di dalam Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Mari kita baca sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, hal simpel dalam membangun integritas adalah perkataan kita sama dengan perbuatan.
Demikian sebaliknya, perbuatan kita sama dengan perkataan. Boleh katakan kiri kanannya, perbuatan kita sama dengan perkataan. Ya, perbuatan kita sama dengan perkataan. Nah, artinya hidup kita tidak menjadi orang yang munafik. Orang yang berintegritas, perkataannya bisa dipegang. Perkataan dan perbuatannya sejalan, sama-sama katakan sejalan. Nah, lawan kata daripada integritas, supaya membantu kita untuk lebih lagi mengerti, lawan katanya adalah munafik, bermuka dua, serta tidak murni. Nah, Amsal 28 ayat 6, ini ayat renungan kita minggu yang lalu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Sekali lagi kita baca sama-sama Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Nah, yang menarik dari ini adalah ini disampaikan oleh seorang raja bernama Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang terkenal dua. Satu hikmatnya, dua kekayaannya. Nah, namun di dalam kekayaannya, dia justru mengatakan, dia mendapatkan sebuah hikmat daripada Tuhan bahwa justru lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang bengkok hatinya, bengkok jalannya, walaupun ia kaya. Bahwa ternyata orang yang berintegritas, orang yang perbuatannya bisa dipegang, orang yang perkataannya bisa dipegang, jauh lebih penting daripada satu kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih berharga daripada kekayaan. Ini menjadi catatan bagi kita untuk mengkoreksi kembali pencapaian ataupun apa yang sedang kita kejar pada hari ini. Bahwa lebih daripada sebuah nilai materi, nilai uang, kelakuan yang bersih jauh lebih terhormat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita belajar untuk berkata ya di atas iya, tidak di atas tidak. Ibu saya pernah dan sering berkata seperti ini, kalau engkau terlalu sering berbohong, bahkan kebohonganmu seperti sebuah fakta, engkau akan bingung mana yang fakta, mana yang kebohongan. Sekali lagi, dia katakan seperti ini, kalau engkau terlalu sering berbohong, terlalu sering menipu, engkau akan bingung mana sebenarnya yang fakta, mana sebenarnya yang kebohongan. Mari kita belajar untuk berkata iya di atas iya. Nah, mari kita belajar apa yang kita katakan bisa kita pertanggungjawabkan. Orang yang memegang nilai dan prinsip hidup lebih penting daripada sebuah pencapaian. Apakah nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita percayai atau kita yakini. Prinsip adalah kebenaran yang mendasarinya. Coba hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanyakan lagi ke dalam hidup kita, review lagi, apakah nilai dan prinsip yang kita pegang hari ini? Apakah sesuatu yang kita percayai hari ini? Apa kebenaran yang mendasari hidup kita pada hari ini? Kalau kita nggak punya nilai dan prinsip, bagaimana kita bisa membangun integritas di atasnya? Justru pertama sekali kita mesti memiliki nilai dan prinsip kehidupan. Dan itu membuat hidup kita dibangun di atas integritas. Ini nggak tentang kekayaan ataupun kemiskinan Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah hanya orang kaya saja yang punya nilai dan prinsip. Orang yang miskin tidak punya nilai dan prinsip. Tidak. Mari kita baca dulu. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Sebentar, kita sampai sini dulu. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Di sini ada orang-orang Yahudi yang baru selamat. Oke. Ada orang-orang yang tahu hukum Taurat. Orang Yahudi sangat paham, sangat hafal akan hukum Taurat. Dan kemudian ada mereka yang percaya kepada Yesus dan menerima kelahiran baru. Kita lanjut. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus katakan, bukan jikalau kamu tetap dalam hukum Taurat, tidak. Tapi dikatakan jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setelah kita kenal Yesus, kita akan mengenal apa yang namanya kebenaran. Ini yang disampaikan minggu yang lalu, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan bukan menambah beban kita. Firman Tuhan bukan membuat seperti border atau seperti sebuah batasan yang mengikat kita. Justru firman Tuhan ayat 32 berkata, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan kiri kanannya, memerdekakan kita. Justru nilai dan prinsip hidup bukannya menjadi membendung kita. Seperti yang saya sampaikan pada kesaksian itu. Saya memegang sebuah prinsip yang saya bawa pada waktu dari kuliah. Saya memegang nilai-nilai yang benar yang saya percayai. Dan kemudian saya tidak bisa melakukannya. Karena saya merasa nilai dan prinsip itu membelenggu saya. Saya melihat ke orang-orang yang sedang gangguan jiwa lebih senang kehidupannya daripada saya. Berapa banyak kita pernah merasa, kok sepertinya orang yang di luar Tuhan, like they have better life than me. Mereka seperti memiliki hidup yang lebih nyaman, lebih nikmat daripada saya. Saya percaya itu tidak ada lagi di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Padahal sebenarnya apa yang saya ketahui pada waktu saya preklinik, pada waktu saya kuliah, saya bebas saja melakukannya. Karena toh sebenarnya penghargaan saya bukan datang dari senior saya, tapi daripada pasien yang saya layani. Dan saya menyadarinya setelah saya selesai. Saya mereview kembali perjalanan saya, dan saya melihat bagaimana tidak satupun pasien pernah menolak saya untuk ujian dengan mereka. Karena sebelumnya saya membangun komunikasi yang efektif dengan mereka. Di sana saya menyadari bahwa ternyata saya bebas untuk melakukannya. Dan justru setiap kali kawan-kawan saya ujian, mereka harus bingung, mana pasien yang mau saya bawa ujian. Saya nggak perlu bingung, saya tinggal datang ke ruangan, saya katakan, Bapak Ibu permisi, siapa yang mau jadi pasien ujian saya? Dan mereka akan angkat tangan. Saya saja, Dek, saya saja, Dek, saya saja, Dek. Saya tidak pernah menemukan kesulitan dalam membawa pasien ujian. Demikian juga kebenaran yang kita ketahui, firman Tuhan yang kita ketahui, yang adalah Kristus sendiri, dia tidak membelenggu kita, melainkan memerdekakan kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang merdeka. Integritas tidak mengikat kita, tapi memerdekakan kita. Amin. Ada yang dapat dimengerti pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa integritas memberikan kemerdekaan kepada kehidupan kita. Kita nggak perlu takut lagi. Kita nggak perlu takut dikejar-kejar, takut dituduh. Karena kita tidak bersalah di hadapan orang. Kita tidak perlu takut lagi menjadi orang Kristen di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dan lebih banyak daripada kita. Karena mereka tidak punya satu hal untuk menyerang kita. Karena mereka lihat bagaimana kita bersinar sebagai generasi Kristus. Tapi justru kalau kita nggak punya integritas, kita berbicara sesuka hati, berbuat sesuka hati, berkarakter, tidak punya moral seperti apapun, maka kita pasti akan terikat kemanapun kita ada. Kita akan merasa, kita nanti dihormati nggak ya? Kita nanti begini nggak ya? Kita nanti begini nggak ya? Dan kita berusaha menjadi seperti yang mereka mau. Kita kehilangan jati diri kita sebagai orang-orang yang telah ditebus Yesus. Ada dua contoh tokoh Alkitab yang menjaga integritasnya.
Yang pertama adalah Joshua dan keluarganya. Di dalam Joshua 24 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kumpulan bangsa Israel, seolah-olah Yosua versus everybody. Dia mengatakan, kalau hari ini kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, dan kamu memilih kepada Allah orang Amori, atau Allah kepada orang-orang yang berada di seberang sungai Efrat, silakan, itu hak bebas kamu. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan yang selalu sama akan dipertanyakan kepada kita setiap hari. Kita nggak bisa mengkoreksi orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak bisa susah, karena mereka seperti ini. Hidup mereka seperti, bohong itu udah biasa. Yang ngambil-ngambil sedikit itu tuh sudah biasa. Itu sudah hal yang sepele. Ya, gosip-gosip dikit, itu udah kayak budaya di RT kami. Kalau nggak gosip, RT kami ini nggak akan keren. It's like a culture. Apakah kita mau berdiri seperti Yosua yang mengatakan, kau boleh berlaku seperti apa maumu, tapi hari ini aku tetap beribadah kepada Tuhan. Standing alone. Dia berdiri sendiri, sekalipun tidak satu orang pun di pihak dia. Contoh yang kedua adalah Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Teman-teman sepembuangan Daniel. Di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Cerita ini berawal di mana Raja Nebukadnezar menyuruh para orang-orang istananya untuk menyembah kepada raja. Dan kemudian Sadrah, Mesakh, dan Abednego tidak mau menyembah kepada raja. Karena mereka tetap mengambil komitmen untuk menyembah kepada Tuhan. Lalu ya namanya pelapor, mungkin bahasa kerennya cepu. Ya. Para cepu ini melaporkan, Raja, dialah orang-orang Ibrani itu dari pembuangan tidak mengikuti apa yang kau katakan. Wah, Raja Nebukadnezar ini mungkin pada dasarnya bukan raja yang bijaksana, langsung kebakaran jenggot. Mana mereka? Bawa. Nah, inilah ceritanya. Mari kita baca ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Nah, pada waktu ini Sadrah, Mesakh, dan Abednego ditanya-tanya. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau? Kenapa? Dia dicecar dengan pertanyaan. Lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego berkata, tidak ada gunanya kami bersoal jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Seolah dia katakan gini, kalau memang Allah yang kami sembah menyelamatkan kami, puji Tuhan. Tapi kalau kami nggak diselamatkan, itu pun kami tidak akan menyembah kepada dewa itu. Sadrah, Mesakh, Abednego versus everybody. Itu yang akan kita hadapi setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita dengan sekeliling kita. Integritas berbicara mengenai pilihan. Orang yang integritas tahu untuk memilih. Amin. Sulit membuat pilihan kalau kita nggak punya nilai dan prinsip yang dipegang. Sekali lagi, akan sulit bagi kita untuk membuat sebuah pilihan kalau tidak punya nilai dan prinsip yang kita pegang.
Coba bayangkan, misalnya tim praise and worship, ya setiap kali kami kumpul hari Sabtu, biasanya di akhir dari latihan dibicarakan besok dress code kita apa. Sempat yang bilang itu terserah. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah masing-masing bingung mau pakai apa. Yang kedua, besoknya pasti warnanya pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, seperti itu. Tapi salah satu pemimpin pasti akan bilang, seperti hari ini mereka katakan, kita pakai monokrom green. Kita pakai palette hijau katanya. Ya udah, kalau sudah ada prinsipnya, tinggal buka lemari, ya nggak mungkin pilih baju merah dong. Ya dong, pasti kita akan kumpulkan all the green clothes. Semua yang hijau-hijau. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak mungkin lah baju kuning, baju merah. Itu mah buta warna namanya. Udah dibilang hijau, pilihnya kuning merah. Kita kumpulkan baju hijau, lalu mulai kita padu-padankan. Roh ini cocok nggak sama ini? Baju ini dengan ini. Oh ini pakai outer apa? Oh ini akhirnya kemudian pakailah pada hari Minggu. Simple thing. Contoh yang simple. Demikian juga kita akan sulit untuk memilih kalau kita tidak memiliki nilai dan prinsip hidup. Kita akan bingung. Dan kemudian kita cenderung pelin-pelan dalam memilih. Sekali pilih kebenaran, sekali pilih dunia. Yosua dan keluarganya, Sadrah, Mesah, dan Abednego memiliki nilai dan prinsip hidup yang mereka pegang. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan mereka. Dan mereka memiliki nilai yang mereka percayai, nilai yang mereka yakini. Itu sebabnya mereka bisa katakan, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami, kalaupun kami harus mati di perapian yang menyala-nyala itu, kami tetap tidak akan menyembah patung dewa yang Tuhan buat. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan. Sekalipun Tuhan tidak mengangkat kita, tidak mengeluarkan kita dari lingkungan yang tidak kita sukai. Akankah kita memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Menyenangkan hatinya, berlaku jujur dan adil sebagaimana yang Tuhan mau. Walaupun ketika kita melakukannya, bukan kemudian kita menjadi bebas dari zona tidak nyaman itu. Kita masih tetap berada dalam zona tidak nyaman. Mungkin ketika kita melakukannya, orang kemudian menjadi menyindir kita. Seolah kita sok suci, seolah kita pingin tampil beda, cari muka. Atau mungkin ada yang mengatakan, ini seperti penjilat. Namun percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Tidak hanya kita yang melakukannya, tapi mereka yang melihatnya. Di penghujung firman Tuhan ada 4 fakta mengenai integritas, dan saya memanggil teman-teman yang melayani untuk boleh maju ke depan. Ada 4 fakta mengenai integritas. Yang pertama, ini dari simpulan lah apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan bisa Bapak Ibu Saudara bawa pulang untuk menjadi berkat pada minggu ini. Yang pertama adalah bahwa hidup dengan integritas memastikan kita sampai pada tujuan yang benar. Jadi yang kita pelajari tadi pertama, bahwa kalau kita tidak mau menjadi dewasa rohani, kita memilih tetap pada kanak-kanak rohani, kita nggak akan sampai pada tujuan. Nggak ada anak-anak yang sampai pada tujuan. Orang dewasa yang sampai pada tujuan. Jadi hidup dengan integritas memastikan kita sampai pada tujuan yang benar. Yang kedua, patuh kepada firman Tuhan adalah dasar membangun hidup yang berintegritas. Bukan patuh kepada dunia, bukan patuh kepada atasan, bukan patuh kepada orang tua, tapi yang paling utama dulu patuh kepada firman Tuhan. Kalau kita mengerti akan firman Tuhan, kita akan tahu caranya bersikap. Satu hal yang saya pelajari ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngerti firman Tuhan, kita nggak akan jadi orang aneh kok. Kita nggak akan jadi orang aneh. Banyak orang merasa kalau dia lakukan firman Tuhan, jadi kayak orang aneh kan. Saya rasa mereka belum pernah mungkin melakukannya. Karena justru ketika kita melakukan, kita nggak akan aneh.
Justru kita menjadi aneh kalau kita menjadi orang religius. Kalau kita baca firman Tuhan, kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan jelas-jelas dikatakan bahwa kemanapun Yesus pergi, Yesus disukai oleh banyak orang. Haleluya. Enggak dikatakan kemana Yesus pergi, Yesus dilempari batu. Enggak, Yesus disukai banyak orang. Satu-satunya yang tidak menyukai dia adalah para ahli agama, para imam-imam Saduki, para orang-orang Farisi. Itu yang tidak suka. Tapi kemana Yesus pergi, orang suka sama dia. Demikianlah orang yang memiliki integritas tidak akan menjadi orang aneh. Justru kita akan disukai oleh banyak orang. Dihormati oleh banyak orang. Yang ketiga, hidup dengan integritas jauh lebih menarik daripada hidup yang berubah-ubah sesuai zaman. Jadi jangan lagi kita sibuk mengejar pencapaian-pencapaian yang sifatnya sementara. Supaya terkenal, supaya dilihat oleh orang banyak. Itu sementara. Justru hidup yang berintegritas akan lebih banyak dicari orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata hamba yang baik banyak, tapi hamba yang setia, siapa yang mendapatkannya? Biarlah kita tidak hanya sekedar baik, tapi setia kepada majikan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang keempat, hidup dengan integritas memastikan datangnya pertolongan. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego menyampaikan nilai mereka, hukuman perapian yang menyala-nyala tidak berhenti. Justru mereka tetap masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas daripada yang seharusnya. Dan dikatakan bahwa yang mengantarkannya pun mati terbakar. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka dimasukkan? Mereka yang 3 orang, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, justru ketika masuk ke perapian, di perapian ada berapa orang? Ada 4 orang. Kita bisa lihat di dalam Daniel 3, kalau saya tidak salah di dalam Daniel 3 ayat 22. Ayat 24 berkata seperti ini. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Hidup yang berintegritas memastikan datangnya pertolongan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada sekedar mengejar mujizat, kejarlah hidup yang memiliki integritas. Karena hidup yang memiliki integritas, yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan, hidup yang memiliki nilai dan prinsip yang benar, hidup seperti itu memastikan Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Pergumulannya, permasalahannya tidak akan dicabut. Kita harus melewatinya. Tetapi pertolongan kita akan selalu hadir di tengah-tengah pergumulan. Mari bangun hidup yang memiliki integritas. Ayat terakhir dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu
telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Berapa banyak kita pada pagi ini masih mencatat bahwa hidup kita bukannya kita lagi. Hidup kita sudah ditebus, ayat 19 berkata, melainkan dengan darah yang mahal. Hidup kita senilai dengan pengorbanan Yesus. Senilai dengan salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Akankah hidup kita yang mahal ini kita tukarkan dengan cara hidup yang murahan? Itu pertanyaan bagi kita setiap hari. Apakah hidup kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal, akankah kita kembali lagi dengan cara hidup yang murah? Sebentar lagi kita menyelesaikan ibadah. Disinilah perjuangan daripada integritas dimulai. Mari sama-sama kita bangun terus menerus. Tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir, tapi bangun terus, hidup yang berintegritas, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, dan hidup kita dihormati oleh orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita bangkit berdiri. Kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Hari ini kami mau mengambil komitmen sekali lagi Tuhan di hadapan-Mu. Kalau kami sempat kembali kepada cara hidup kami yang murah, kami diingatkan bahwa kami telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Bahwa hidup kami senilai dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Karena kami Engkau turun dari sorga dan Engkau mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib. Bahkan Engkau rela untuk dicambuk, Engkau rela untuk disiksa, Engkau rela untuk mati supaya kami yang berdosa datang kembali kepadamu. Hari ini kalau kami sempat kembali kepada cara hidup yang murah, kami mau kembali Tuhan kepada kehidupan yang mahal yang Kau sediakan bagi kami. Hidup yang berintegritas. Amin. Hidup yang memiliki nilai dan prinsip di dalam kebenaran. Amin. Roh Kudus, kami tahu ini tidak mudah. Kami akan kembali kepada lingkungan kami. Kami akan masuk ke dalam pergaulan, ke dalam pekerjaan kami, di mana kami melihat bahwa angkatan ini begitu jahat, begitu rusak. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi kami tahu bahwa hikmat daripada Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus akan menolong kami membangun kehidupan yang berintegritas. Sehingga dengan kepala yang tegak kami akan masuk dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak akan kalah. Kami tidak akan kalah, tetapi kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Seperti komitmen yang diambil oleh Yosua dan keluarganya, komitmen yang diambil oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego, demikianlah komitmen yang mau kami ambil pada hari ini. Bahwa sekalipun sekeliling kami meninggalkan kami akan tetap beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan kami hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan kami hidupku agar indah, agar indah, agar
memuji-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Pada saat ini kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami Bapa. Mulai dari awal sampai pada saat ini Tuhan. Dengan sukacita, dengan penuh kemenangan Tuhan Yesus Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Puji kami bersyukur kepada-Mu juga buat firman-Mu Tuhan. Yang sampai hamba-Mu kepada kami pada siang hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa telah mengajari kami Bapa. Biarlah kami memiliki prinsip dan nilai dalam hidup kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan pada siang hari ini Tuhan bisa kami praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus Bapa, sehingga kami bisa menjadi terang, menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah Tuhan Yesus di mana kami tinggal Tuhan dalam pekerjaan kami Bapa. Juga pada saat ini Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan John Philip Tuhan Yesus Haleluya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan Yesus Haleluya Tuhan. Nah, kami percaya kepada-Mu kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi milik hamba-Mu senantiasa Tuhan. Semangat yang baru Tuhan menjadi miliknya Tuhan Yesus Bapa. Engkau tambahkan karunia bagi hamba-Mu Tuhan dan pengetahuan dalam pelayanan yang Tuhan Yesus Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berjuka berdoa kepada-Mu juga Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala sidang kami Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala senantiasa Tuhan. Engkau lindungi beteng dan kuasa dalam-Mu Tuhan. Tubuh yang sehat, sukacita dan sejahtera menjadi miliknya Tuhan. Berkati juga anak-anak hamba-Mu Bapa. Baik Ribka, Markus, Yunika Tuhan. Ke dalam tangan kami serahkan mereka Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau beteng dengan kuasa dan Bapa. Damai sejahtera menjadi milik Bapa. Berkati pelayanan mereka, berkati profesi mereka senantiasa Tuhan. Mereka percaya Bapa, janji-Mu menjadi milik mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Puji kepada saat ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi kepada-Mu. Berkati pekerjaan kami Bapa. Berkati usaha kami. Berkati dimanapun kami kerja Tuhan. Mereka percaya berkat-berkat-Mu akan mengalir kepada kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan. Berjuka berdoa kepada-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami pada saat ini Tuhan selalu Bapa, supaya memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan, dengan rela hati memberi kepada-Mu, karena Engkau berkata firman-Mu Tuhan, siapa yang memberi yang terbaik maka Tuhan akan memberi yang terbaik Bapa. Dan kami percaya janji-Mu menjadi milik kami Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami serahkan Bapa. Berkati kedua hamba-Mu Tuhan yang melayani juga Tuhan, baik Bapak Esther Tuhan, juga Bang Ale Tuhan, berkati mereka Tuhan, sukacita dan sejahtera menjadi milik Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami ingkar segala perjalanan jahat, serta penipu, dalam nama Yesus belah pelahap, kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dalam nama Yesus menghalangi berkat Tuhan, dalam nama Yesus kata kuasa-Mu iblis, dalam nama segala kami semua umat Tuhan, ke dalam nama Yesus kami atur kuasa-Mu dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari bawa persembahan kita yang terbaik dan kita nyanyikan nama Yesus yang besar. Sama-sama nyanyikan nama Yesus. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa. Mari mari kita bangkit berdiri. Yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukan
melakukannya bagi kami, Tuhan. Yes. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan nama Yesus yang besar. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat Mengalahkannya, kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Nama Yesus yang besar, nama Yesus yang hebat. Amin. Amin Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami akan terus menyaksikan nama-Mu yang besar dan kuasa-Mu yang hebat yang bekerja di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat yang lain, dengan satu tubuh kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami, menguduskan kami, dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bawa pulang apa yang sudah kami terima. Tidak hanya sekedar menjadi sebuah catatan, tetapi menjadi catatan kehidupan bagi kami. Sehingga pikiran, hati kami diubahkan, karakter kami, sikap kami semakin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah melayani pada hari ini. Semua yang sudah memberikan, mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan uangnya. Semua yang telah berkorban pada hari ini yang telah melayani. Berkatilah Tuhan. Semua yang sudah berdoa juga berkati mereka semua. Berdoa juga Tuhan bagi gembala sidang kami yang tetap hadir dan mendukung dan menjadi pemimpin rohani bagi setiap kami. Kami berdoa berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, tuntunan ilahi terus terjadi melalui gembala sidang kami. Apapun mimpi yang dia dapat, apapun Tuhan tuntunan yang dia dapat, ajari kami sebagai bagian tubuh Kristus untuk mendukung, untuk terus Tuhan dengan sama-sama mendukung, mematuhi apa yang Kau mau sampaikan kepada kami semua melalui menghormati pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Sebentar kami akan pulang, dan sebelumnya kami berdoa memberkati negara kami, berkati Indonesia ini Tuhan, berkati, berikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Berdoa supaya keadilan dan kebenaran Tuhan yang memerintah atas bangsa kami. Kami juga berdoa bagi Sumatera Barat dan Kota Padang. Kami berdoa biarlah rencana Tuhan yang terjadi Tuhan. Bagi segala bencana yang terjadi, segala kekurangan yang sedang terjadi, kami tahu Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan turut bekerja. Berdoa bagi pemulihan segera atas kota kami. Transportasi, jalan-jalan, Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja dimanapun berada sebagai tubuh Kristus. Supaya tidak terpecah belah, tidak saling menjelekkan, tetapi bergandengan tangan, bersatu hati untuk menunjukkan gambaran Kristus melalui gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami akan pulang, kami akan mempersiapkan diri kami juga untuk kembali kepada minggu yang baru. Kami percayakan bahwa hidup kami akan lebih baik lagi pada minggu yang baru. Kami akan terus menunjukkan kemuliaan Tuhan bersinar atas kami, cara hidup kami, perbuatan kami, perkataan kami dapat sejalan, dapat dipegang, dan hidup kami benar-benar mendatangkan kehormatan bagi Tuhan.
mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami dapat pulang dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi milik kami. Yang percaya rancangan maut tidak bisa menjadi milik kami. Penyertaan Tuhan beserta kami semua. Di dalam nama Yesus kami patahkan segala rencana jahat, sakit, penyakit, roh maut, roh celaka dalam nama Yesus. Menghalangi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, hidup yang murahan, tinggalkan cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Marilah jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke arah sorga. Apa yang sudah kita terima hari ini, marilah kita mulai kerjakan. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur dan kebenaran dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Mari terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mari kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Have a good Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan jangan lupa mengikuti ibadah kita sepanjang minggu ini. Ibadah khusus kita yaitu ibadah Bapak Ibu.